Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran seperti ini sampai seterusnya. Dan jangan lupa kalian harus menjaga kesehatan. Oke? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya untuk kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, ibu yang pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih semangat hari ini? Masih dong ya, walaupun siang-siang begini, ibu tahu kalian pasti sudah lapar. Tapi harus tetap semangat ya untuk belajar agar semua keinginan dan harapan, cita-cita segera akan terwujud. Karena dengan kita belajar bersungguh-sungguh, insya Allah semua keinginan kita akan tercapai. Nah, ibu mau tes semangat dulu. Nanti di saat ibu bilang hai, kalian jawabnya hey, bisa? Bisa ya, tapi harus semangat, oke? Hai, hey, nanti kalian jawabnya hey, tapi harus dengan semangat, oke? Dimulai. Hai, ulang. Hai, oke, semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, sebelum memasuk ibu akan mengabsen dulu siapa di sini teman-teman yang nggak datang ya. Yang pertama, Afla Tusturi hadir. Atika Amara, Arif Alzikra, Balkis Baihaki, Cut Suharna hadir, Cut Mayanti hadir, Sintaya hadir, Jenny Salaswati hadir, siapa nih? Muhammad Kifli hadir, Muhammad Iza hadir enggak ya? Jadi sini siapa nih yang hadir? Semua hadir ya? Alhamdulillah, berarti kelas ini semuanya rajin-rajin sekolah. Begitulah. Jadi calon sebagai anak bangsa harus rajin-rajin sekolah, rajin-rajin belajar. Oke? Nah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Iya, hari ini kita akan belajar kemampuan bersastra anak SD atau siswa SD. Nah, sebelum kita masuki pada pembelajaran pokok kita hari ini, ada yang tahu kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar mengenai apa? Iya, benar sekali. Minggu lalu kita belajar mengenai strategi-strategi dalam meningkatkan kemampuan berbicara. Nah, apa saja sih kemampuan dalam meningkatkan berbicara? Nah, ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar mengenai apa? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar mengenai strategi-strategi untuk meningkatkan kemampuan menulis. Iya. Apa saja strategi-strateginya? Apa? Iya, sering menulis, setiap hari menulis, rajin membaca. Kenapa? Karena menulis dan membaca itu berkaitan. Karena ini juga termasuk dalam dari empat keterampilan berbahasa. Jadi mereka berkaitan, menulis dan membaca, berbicara itu berkaitan. Nah, bila kita akan masuki pada pokok pembelajaran kita hari ini saja, yaitu tentang kemampuan bersastra di siswa SD.
sih yang dimaksud dengan sastra itu bagaimana? Tahu nggak? Apa? Iya, nggak, bukan itu. Apa? Nggak tahu. Ya seperti ya dia termasuk di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sastra. Nah, di dalam bahasa Indonesia, sastra ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu untuk itu mengajarkan, mengarahkan, dan memberikan petunjuk kepada masyarakat. Sastra ini dalam bentuk cerita yang di dalamnya dapat nilai-nilai norma-norma dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan manusia, sehingga kita dapat belajar mengenai arti kehidupan, perilaku, karena di dalam sastra ini juga mengajarkan tentang arti-arti kehidupan. Misalnya cerita tentang apa gitu, misalnya cerita tentang Tangkuban Perahu. Kan Tangkuban Perahu ini menceritakan seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Nah, jadi sastra anak adalah suatu cerita atau karya sastra yang menceritakan tentang kehidupan anak, lebih ke pengetahuannya, pengalaman anak, serta sikap emosional dan intelektual si anak, dan lebih berkaitan dengan dunia anak-anak. Dan di sastra anak ini sudut pandang utamanya menceritakan tentang anak-anak. Jadi contohnya seperti misalnya contoh cerita anak seperti dongeng, misalnya dongeng Si Kancil yang Cerdik, Semut dan Gajah misalnya, atau lain-lainnya. Dan juga puisi tentang anak yang berkaitan dengan superhero, pokoknya yang berkaitan dengan dunia anak-anak. Itulah yang dimaksud dengan sastra anak. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis sastra anak. Di dalam bahasa Indonesia, jenis sastra anak dibagi menjadi 3. Yang pertama itu prosa. Ada yang tahu prosa itu seperti apa? Prosa ini menceritakan tentang kejadian yang sebenar-benarnya terjadi, yang dituliskan melalui cerpen misalnya, atau novel. Contoh dari prosa itu tentang cerita tentang Harry Potter, apalagi tentang hikayat, cerita pendek, dan novel-novel yang menceritakan tentang kehidupan sehari-hari, tentang kehidupan nyata. Nah, yang kedua yaitu ada drama. Nah, yang kedua yaitu drama. Ada yang tahu apa itu drama? Ya, drama adalah sesuatu yang dituliskan oleh pengarang atau sastrawan dan juga yang dipertunjukkan di atas pentas. Jadi drama ini dipertunjukkan di atas pentas melalui dialog-dialog dan naskah-naskah yang telah dibuat atau telah dikarang oleh si penulis. Jadi dalam drama ini menceritakan tentang, bukan hanya ada juga yang menceritakan tentang kehidupan nyata, tapi drama ini lebih dikarang tentang dan di dalam drama juga memiliki unsur plot dan serta karakter-karakter yang diperankan atau dimainkan oleh artis atau yang diperankan melalui pertunjukan sesuai dengan tokoh yang ada di naskah. Dan selanjutnya yaitu ada puisi. Nah, yang ketiga itu adalah puisi. Puisi ini salah satu bentuk dari karya sastra anak yang bentuknya ini berkaitan dengan jumlah bait, sajak, irama, dan baris. Nah, contoh dari puisi yaitu misalnya contoh sastra puisi yaitu pantun, hikayat, syair, puisi, dan sebagainya.
Nah, di sini Ibu ada satu contoh tentang pantun. Nah, dengarkan ya, Ibu baca. Eh, Nah, pada puisi anak tidak menggunakan bahasa yang kias, tetapi menggunakan bahasa-bahasa yang lugas seperti sesuai dengan karakter mereka, yaitu sopan, jujur, baik budi, lucu, polos, dan pada anak-anak ini tidak ada kebohongan-kebohongan yang ada pada dirinya. Jadi ketika kita bertanya tentang misal, Dek ini bagus nggak, mereka akan jawab dengan jujur. Dek ini enak nggak, mereka akan menjawabnya dengan jujur. Tadi kan kita sudah belajar mengenai jenis-jenis sastra anak. Sekarang apa sih manfaat dan fungsi dari sastra anak? Apa manfaat sastra anak? Ada yang tahu? Iya, betul. Oke, baiklah anak-anak ibu sekalian. Kita kan tadi sudah belajar mengenai jenis-jenis dari sastra anak. Nah, sekarang kita akan belajar karakteristik ataupun ciri-ciri dari sastra anak. Nah, yang pertama itu ada ciri dari segi kebahasaan. Nah, jadi dari segi kebahasaan, sastra anak ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mudah dikenal oleh anak-anak, sering dikenal oleh anak-anak, menggunakan bahasa yang sederhana, tidak berbelit-belit, dan juga menggunakan bahasa-bahasa yang konkret, tidak abstrak. Nah, yang kedua itu dari segi dan juga menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana seperti kalimat tunggal, kalimat tanya, kalimat berita, tetapi yang bentuknya sederhana dan mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, selanjutnya itu ada dan juga dari segi kebahasaan, di dalam sastra anak ini jarang menggunakan majas-majas, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang nyata yang konkret. Walaupun misalnya ada menggunakan majas, hanya menggunakan majas-majas yang biasa saja, misalnya majas yang menciptakan, misalnya hanya menggunakan majas-majas personifikasi, yaitu misalnya dalam majas tersebut menceritakan tentang binatang yang berperilaku seperti manusia, bisa bicara, bisa berjalan, dan sebagainya. Seperti di contoh-contoh film, misalnya film zaman dahulu bisa menceritakan tentang seekor monyet yang bisa berbicara dan lainnya. Nah, dari segi kesastraan, sastra anak ini juga ada alur ceritanya. Jadi alur cerita daripada sastra anak ini lebih menggunakan alur yang kronologis, yaitu misalnya ada akibat dan sebab. Alurnya secara maju, tidak ada campuran. Alurnya hanya satu alur saja, yaitu alur maju. Tidak menceritakan tentang alur campuran, dia hanya menceritakan alur maju saja supaya anak-anak lebih memahami, karena anak-anak sulit memahami kalau ceritanya ada mundur maju. Jadi akan sulit dipahami dan dicerna oleh anak-anak. Nah, selanjutnya itu ada tokoh atau karakter. Nah, di dalam sastra anak ini, tokoh atau karakter biasanya pada cerita anak lebih mengapa tokoh utamanya ini lebih ke anak, lebih ke si anak, lebih ke cerita anak-anak. Tokoh utamanya juga anak-anak, dan tokoh lain dari tumbuhan. Nah, pada tokoh anak ini hanya menceritakan satu wajah saja, dia tidak jahat. Misalnya kalau emang tokohnya jahat, dia hanya jahat saja dan baik misalnya. Dan tokoh-tokoh anak menceritakan tentang kepahlawanan, tentang kesenangan, dan lain-lainnya. Nah, di dalam sastra anak ini, di temanya ini hanya menggunakan satu tema saja, tidak menggunakan dua tema. Biasanya temanya tentang kebaikan akan mengalahkan kejahatan misalnya, atau tentang pahlawanan, atau tentang kejujuran. Nah, hanya menggunakan satu tema.
selanjutnya kita akan belajar mengenai manfaat dari sastra anak. Jadi kan kita sudah belajar tentang karakteristik atau ciri-ciri dari sastra anak. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai manfaat dari sastra anak. Apa saja sih manfaat dari sastra anak? Ada yang tahu? Enggak ya, jadi ibu akan jelaskan sedikit apa saja manfaat dari sastra anak. Nah, yang pertama itu untuk menunjukkan kebenaran hidup. Nah, karena di dalam sastra anak atau sastra pada umumnya banyak menceritakan tentang kehidupan. Misalnya seperti buku tentang Siti Nurbaya menceritakan di zaman pada zaman dahulu. Nah, misalnya dalam sastra anak itu menceritakan tentang orang-orang yang jahat, orang-orang yang rakus, yang durhaka kepada orang tuanya seperti maling kundang, atau misalnya cerita tentang Timun Mas, misalnya menceritakan tentang penjajahan Jepang atau Belanda menjajah Indonesia. Filmnya diputar kembali. Jadi kita dengan menonton film tersebut atau membaca sastranya, kita dapat belajar tentang kehidupan di masa lampau kita. Bagaimana sih kehidupan orang dahulu, negara kita dijajah, kemana, sekolah nggak bisa, keluar rumah nggak bisa karena banyak penjahat atau penjajah. Nah, jadi dari sebagai itu kita dapat belajar mengenai kehidupan yang terdahulu. Atau misalnya menceritakan tentang yang rakus misalnya. Jadi kita dapat belajar. Jadi kita nih bercontoh, kalau orang rakus perutnya biasanya identik dengan besar. Itu kalau di film. Nah, kita dapat belajar dengan film tersebut. Misalnya nanti kalau orang rakus kuburannya sempit misalnya, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu untuk perkembangan kognitif anak. Jadi dan kita banyak membaca tentang sastra, jadi pengetahuan kita akan menjadi luas, wawasan kita pun akan luas dengan membaca sastra saja itu untuk meningkatkan bahasa. Nah, selanjutnya itu untuk membantu perkembangan bahasa anak. Nah, karena secara tidak sadar atau sadar dengan cara anak menyimak atau dia membaca sendiri dari sastra tersebut, dia kemampuan berbahasa dia akan meningkat. Karena sering dia baca atau dia sering dengar dari orang-orang tua atau orang-orang sekitar dia membaca sastra tersebut, jadi bahasa dia ini akan lebih meningkat dan juga dia akan mudah bergaul dengan orang-orang dan teman-temannya. Karena kita secara tidak sadar kemampuan bahasa kita ini lebih meningkat karena kita dengan sering baca, sering berbicara, itu akan meningkatkan kemampuan bahasa kita. Nah, selanjutnya itu untuk perkembangan emosional anak atau kepribadian anak tersebut. Karena dengan anak menonton atau membaca film-film tersebut, misalnya film tersebut ada gambar, dia karena di film tersebut mungkin ada tentang kebencian, kemarahan, kejujuran atau sikap bertanggung jawab. Jadi anak-anak akan belajar dari situ. Jadi kalau kita memberikan film-film atau buku-buku anak yang baik, itu anak tersebut juga akan mencontoh apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Jadi kita harus dapat memilah sastra anak yang baik itu diceritakan kepada anak atau untuk mereka baca sendiri, karena dari film tersebut atau dari cerita tersebut itu akan membentuk kepribadian dari anak tersebut. Misalnya kita memberi tontonan atau sastra anak tentang pahlawan atau tentang berkelahi, dia pasti nantinya kalau ada temannya dia akan mengajak dia akan berinteraksi dengan temannya apa yang dia lihat tadi. Nah, jadi kita harus selanjutnya itu untuk meningkatkan imajinasi dan kreativitas
anak, meningkatkan kegembiraan, karena dengan menonton atau membaca sebuah cerita, imajinasi anak ini akan tumbuh dan berkembang. Dia akan berpikir apa yang ada di film tersebut, dan imajinasinya itu akan entah kemana-mana, dan kreativitasnya juga akan tumbuh. Nah, perkembangan sosialnya, apa yang ada di film tersebut, misalnya tentang kebaikan. Jadi anak tersebut mungkin sikap sosialnya juga akan seperti apa yang dia baca atau dia dengar atau dia lihat dari TV atau apa. Nah, jadi sangat banyak manfaat dari sastra anak. Selain untuk meningkatkan kemampuan kognitifnya, perilakunya, sosialnya, meningkatkan imajinasi, dan juga banyak lain manfaatnya. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin bertanya mengenai manfaatnya, ciri-ciri sastra anak, jenisnya? Ada yang tanya? Gak ada ya? Udah. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu rasa sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Nah, siapa di sini ingin menceritakan kembali apa yang Ibu jelaskan tadi mengenai apa itu sastra anak, ciri-cirinya apa saja? Nah, apa saja ciri-ciri dari sastra anak? Ada yang tahu? Iya, betul, ada prosa, puisi, satu lagi apa? Satu lagi apa? Iya, drama. Contohnya seperti apa? Ya, banyak ya kan. Selanjutnya ada jenis atau karakteristik dari sastra anak apa aja? Iya, pertama dari segi bahasa, menggunakan bahasa yang sederhana, kalimat yang tunggal, tidak berbelit-belit, juga majas. Kalau emang menggunakan majas, hanya menggunakan satu majas, yaitu personifikasi, yaitu misalnya cerita binatang yang berperilaku seperti manusia. Nah, selanjutnya ada dari jenis dari segi kesastraan, yaitu alurnya, temanya. Misalnya temanya hanya menceritakan satu tema. Kalau emang misalnya kejahatan melawan kebenaran misalnya, itu alurnya pun hanya menggunakan satu alur saja, yaitu alur maju, kan, agar anak-anak itu lebih paham apa yang diceritakan dari misalnya drama atau sastra lainnya. Selanjutnya itu tokoh. Nah, tokoh yang menceritakan di dalam cerita tersebut hanya misalnya kalau tokoh itu manusia, pada umumnya anak. Tokoh utamanya itu adalah seorang anak. Nah, selanjutnya itu binatang, tumbuhan, atau benda-benda lainnya. Seperti pada contoh Upin Ipin, kan awalnya ada melakukan satu pementasan, yaitu tentang pelangi. Nah, pada pelangi tersebut Ipin ada yang berperan sebagai bunga, ya kan, berdomba, dan juga ada yang berperan sebagai lainnya. Nah, Ibu rasa cukup di sini dulu pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.